Oke, diskusi ini. Oke, monggo bisa dimulai. Baik, terima kasih Pak Sunyoto, teman-teman. Kita akan langsung saja mulai dengan diskusi kita. Nanti ada dua presenter ya hari ini. Ya. Kelompoknya Bu Ana, kelompoknya Pak Randi. Hanya ini mau siapa dulu yang presentasi? Nanti mungkin presentasi dulu begitu langsung tanya jawab gitu kali ya. Oke, Nanti oke, presentasi seperti satu, itu. presentasi dua langsung baru tanya jawab seperti Iya. kemarin Oke. sepertinya lebih meriah gitu. Bu Nggih, Ana dulu. Pak. Oke. Nggih, kelompok 3 saya. Ya, Sekedap iya, saya persiapkan. Materinya sudah ada di grup WA, teman-teman. Sampun tampil? Sudah Mbak Ana. Sudah. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Sunyoto dan yang saya hormati teman-teman sekalian, mohon izin kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen sistem kinerja. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri, yang kedua Christina Capa, dan yang ketiga Muhammad Faiz. Untuk selanjutnya, materi pertama tentang pengertian manajemen kinerja akan dibacakan oleh Kak Christina. Silakan. Baik, Kak. Pengertian manajemen kinerja. Kinerja atau disebut dengan performance, perolehan prestasi kerja dan pencapaian hasil kerja, baik secara individu, kelompok, maupun organisasi, saling bersinergi untuk menghubungkan serangkaian aktivitas organisasi atau perusahaan dalam melaksanakan strategi guna pengembangan sistem umpan balik dengan berbagai kemampuan kinerja yang telah dirancang sebelumnya. Next, Pak. Manajemen kinerja merupakan sebuah cakupan proses pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada peningkatan kinerja secara strategis dari hasil kerja yang dicapai untuk kemajuan tujuan organisasi. Adapun manfaat manajemen kinerja yaitu motivasi untuk berprestasi meningkat, harga diri meningkat. Manajer mendapatkan wawasan tentang bawahan, definisi pekerjaan dan kriteria diperjelas. Wawasan diri dan pengembangan ditingkatkan. Tindakan administratif lebih adil dan tepat. Tujuan organisasi dibuat jelas. Next, Kak. Silakan, Kak. Sudah berganti slide ini. Next. Ya. Karyawan menjadi lebih kompeten, perilaku butuh karyawan diminimalkan, ada perlindungan yang lebih baik dari tuntunan hukum, perubahan organisasi difasilitasi, motivasi, komitmen, dan niat untuk tinggal di organisasi ditingkatkan. Perilaku berpendapat didorong, keterlibatan karyawan ditingkatkan. Ada beberapa ruang lingkup manajemen kinerja, yaitu kejujuran, pelayanan, tanggung jawab, bermain, rasa kasihan,
perumusan tujuan, konsensus dan kerjasama, berkelanjutan, komunikasi dua arah, umpan balik. Terima kasih Kak Kristina. Untuk Ya, Kak, selanjutnya saya sama-sama. lanjutkan. Tujuan manajemen kinerja menurut Noe antara lain ada 3, yaitu tujuan strategik, tujuan administratif, dan tujuan pengembangan. Yang dimaksud dengan tujuan strategik adalah manajemen kinerja harus mengaitkan kegiatan pegawai dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan strategi tersebut perlu dimendefinisikan hasil yang akan dicapai, perilaku karakteristik pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi, mengembangkan pengukuran dan sistem umpan balik terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, tujuan administratif. Kebanyakan organisasi menggunakan informasi manajemen kinerja khususnya untuk evaluasi kinerja untuk kepentingan keputusan administratif seperti penggajian, promosi, pemberhentian pegawai, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, tujuan pengembangan. Manajemen kinerja bertujuan mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasil di bidang kerjanya. Tujuan umum manajemen kinerja. Jadi jika disimpulkan dari 3 ini, tujuan umum manajemen kinerja adalah menciptakan budaya para individu dan kelompok memikul tanggung jawab bagi usaha peningkatan proses kerja dan kemampuan yang berkesinambungan. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar manajemen kinerja, antara lain outputs, outcome, proses dan input, planning, measurement and review, continuous improvement, continuous development, communication, stakeholder, fairness and transparency. Proses manajemen kinerja di sini ada 4 tahap, yaitu yang pertama masukan, proses, kemudian ada keluaran dan manfaat. Nah, saya kembali lagi ke slide sebelumnya. Yang dimaksud masukan di sini adalah sumber daya manusia atau SDM, modal, material, peralatan dan teknologi, serta metode dan mekanisme kerja. Kemudian diproses perencanaan tentang bagaimana merencanakan tujuan yang diharapkan di masa yang akan datang, menyusun semua sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, pelaksanaan rencana, dimonitoring dan diukur kemajuannya dalam mencapai tujuan, penilaian dan peninjauan kembali dilakukan untuk mengoreksi dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan. Berikutnya, keluaran. Keluaran merupakan hasil langsung dari kinerja organisasi baik dalam bentuk barang maupun jasa. Hasil kerja yang dicapai organisasi harus dibandingkan dengan tujuan yang diharapkan. Manfaat. Manajemen kinerja juga memperhatikan manfaat dari hasil kerja. Dampak hasil kerja dapat bersifat positif dan negatif. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Faiz. Baik, terima kasih Bu Ana. Selanjutnya yaitu siklus manajemen kinerja. Yang pertama planning, yang kedua monitoring, yang ketiga reviewing, dan keempat rewarding. 1. Planning. Tahap ini dimulai dengan membuat rencana perusahaan yang diarahkan pada sasaran strategis. Prosesnya berlangsung top down, ditetapkan oleh manajemen perusahaan dan diturunkan ke bawah. Yang kedua, monitoring, pelaksanaan dari rencana yang telah disusun sebelumnya dan melibatkan pengawasan. Tujuan dari monitoring adalah untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas harian di setiap departemen telah sesuai dengan arah, sasaran, dan tujuan organisasi secara umum. Yang ketiga, reviewing. Dilakukan evaluasi periodik yang melibatkan manajemen perusahaan, HRD, dan setiap manajer di departemen. Evaluasi ini untuk menilai sejauh mana rencana telah berjalan dan sasaran telah tercapai, apa yang menjadi kendala, dan bagaimana memperbaikinya ke depan. Yang keempat, rewarding. Ini merupakan fase terakhir dari sistem manajemen kinerja dan siklus berulang lagi dari awal. Fase ini merupakan pemberian penghargaan untuk setiap karyawan sesuai dengan hasil evaluasi kerja, yang tujuannya adalah meningkatkan semangat kerja karyawan agar bekerja
berkinerja lebih baik lagi. Selanjutnya daftar pustaka. Astuti Rahma Yudi dan kawan-kawan pada tahun 2021. Manajemen kinerja Siti Natasha Ponorogo. Yang kedua Fahlevi Reza dan kawan-kawan pada tahun 2023. Manajemen kinerja Getpres Indonesia Padang. Yang ketiga Kamarolelah Ergues 2014. Manajemen kinerja CV Salsabila Putra Pratama Surabaya. Yang keempat, Rumawas Helmina pada tahun 2021, manajemen kinerja Unsrat Press Manado. Yang keempat, Sauri Sofyan pada tahun 2014, manajemen kinerja Stein Jember Press Jember. Baik, terima kasih. Sekian, saya kembalikan ke Bu Andra. Baik, terima kasih Kak Kristina dan Pak Faiz yang sudah mempresentasikan dari kelompok 3. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan terlebih dahulu presentasi dari kelompok 4. Pak Randi dan teman-teman, Sebentar, Mbak. siap. Nggih. Saya share screen. Sudah terlihat Pak Randi. Sudah terlihat ya? Sudah. Bentar, Pak, ini posisi ininya di mana ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih waktunya Pak dosen Oke. dan teman-teman semua. Kali ini kita akan dari kelompok 4 akan coba mempresentasikan mengenai strategi meningkatkan kinerja dengan metode umpan balik 360 derajat. Dari kelompok 4 beranggotakan 2 orang, yaitu Pak Iman Roni dan saya sendiri. Kita akan membahas mengenai definisi dari metode umpan balik 360 derajat, lalu kemudian fungsinya, keuntungan metode umpan balik 360 derajat untuk meningkatkan kinerja, tahapan dan penerapan metode umpan balik, contoh, bukti dan kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Apa itu metode umpan balik 360 derajat? Yaitu sebuah proses penilaian kerja di mana seorang karyawan menerima umpan balik dari berbagai sumber sekelilingnya. Sumber-sumber ini mencakup atasan langsung, rekan kerja sejawat, bawahan, dan kadang juga pelanggan atau klien. Metode umpan balik 360 derajat juga disebut dengan multi-rater feedback, multi-source feedback, atau kata lain multi-source assessment. Umpan balik 360 derajat merupakan sebuah pembaruan dibandingkan dengan umpan balik ke atas atau upward feedback yang membahas masukan dari bawahan kepada manajernya, atau umpan balik ke bawah, downward feedback, yang memberikan karyawan masukan hanya dari manajer atau atasannya. Jadi 360 derajat ini merupakan penyempurnaan dari feedback yang udah, umpan balik yang sudah ada. Fungsinya, umpan balik 360 derajat dapat dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan kegunaannya, yaitu 1. Sebagai alat pengembangan,
2 sebagai alat penilaian, sebagai alat seleksi, dan yang keempat sebagai alat untuk memfasilitasi perubahan organisasi. Menurut Lepsinger dan Lucia pada tahun 2004, Turnow and London dalam Gentis 2007, dan Turnow and London dalam Sari 2011. Selanjutnya, Pak Iman. Terima kasih Pak Randi. Selanjutnya, keuntungan metode umpan balik 360 derajat untuk meningkatkan kinerja. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan pada penerima umpan balik. Yang kedua, menciptakan suasana dialog yang membangun. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan umpan balik secara formal dan informal. Yang keempat, meningkatkan pembelajaran organisasi. Yang kelima, mendorong pencapaian tujuan dan pengembangan keterampilan. Yang keenam, meningkatkan efektivitas dan perilaku manajerial serta mendorong terciptanya perubahan. Atwater and Brett 2005. Next, Pak Randi. Yuk, lanjut Pak Iman. Tahapannya. Tahapan dalam penerapan metode umpan balik 360 derajat. Dalam konteks budaya, ada perasaan takut mendapat umpan balik, individu dapat merasa takut. Pak Iman. Pak Krista, maaf. Pak Iman, apa terdengar suaranya, Pak? Terdengar, maaf. Tadi Oh, iya. terlempar, Pak. Sinyalnya Ya. kurang bagus. Maaf, Pak. Ya. Saya Lanjut. lanjutkan ya. Tahapan dalam penerapan metode umpan balik 360 derajat. Dalam konteks budaya, ada perasaan takut mendapat umpan balik. Individu dapat merasa takut mendapat umpan balik karena ia berada dalam budaya yang tidak biasa menggunakan umpan balik secara konstruktif. Oleh karena itu, sebelum mulai mengimplementasikan metode umpan balik 360 derajat ini, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu tahap persiapan, tahap administrasi, dan tahap follow-up. Flanor and Friends 1997. Next, Pak. Yang pertama, tahap persiapan. Persiapan dilakukan pada organisasi dan juga karyawan yang akan melaksanakan kegiatan umpan balik. Pada tahap ini, perlu dirumuskan tujuan dari pelaksanaan program umpan balik untuk meningkatkan kinerja. Misalnya, next, Pak. Pemilihan instrumen. Ada 3 tipe instrumen yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, instrumen yang bersifat generik, yaitu instrumen yang mengukur kemampuan dan kompetensi. Yang kedua, instrumen yang dikembangkan secara khusus oleh konsultan atau pihak luar. Yang ketiga, instrumen yang dikembangkan secara internal untuk posisi yang spesifik. Pemilihan instrumen dapat dilakukan dengan mempertimbangkan biaya dan reliabilitas serta validitas instrumen. Yang kedua, tahap administrasi. Schaeffer dalam Flanor and Friends 1997 menyebutkan bahwasanya desain dan administrasi asesmen akan mempengaruhi hasil dari proses umpan balik. Pada umumnya, instrumen umpan balik 360 derajat disusun dalam bentuk skala. Namun ada pula yang menyertakan pertanyaan terbuka di dalamnya agar lebih banyak informasi yang didapatkan. Sumber umpan balik disebut rater.
sebaiknya rater adalah orang yang dapat mengobservasi perilaku dan kinerja pemimpin atau individu yang diberikan umpan balik. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa jangka waktu pengenalan penilai terhadap pemimpin atau individu yang dinilai memiliki efek paling signifikan terhadap ketepatan penilaian. Contohnya 1 sampai dengan 3 tahun itu akurasinya tinggi untuk penilaian metode 360 ini. Jangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun akurasinya sedang. Jangka waktu di atas 5 tahun tidak akurat. Tabulasi keakuratan penilaian ini. Sesudah dilakukan penilaian oleh beberapa rater, maka hasil umpan balik disebut dapat diinterpretasi baik dengan guidance yang telah tersedia maupun menggunakan fasilitator. Yok 2006. Sorry. Metode umpan balik 360 derajat dapat melibatkan seorang fasilitator berpengalaman yang memberikan bantuan dalam menerjemahkan umpan balik dan mengenali kebutuhan pengembangan sehingga seorang penerima umpan balik dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya. Yang ketiga, tahap follow up. Setelah individu atau rat mengetahui hasil umpan balik, maka tahapan yang ketiga adalah tahap follow up evaluasi. Tahapan ini merupakan salah satu proses yang penting dalam kegiatan umpan balik 360 derajat. Rat diarahkan untuk membuat rencana pengembangan diri dengan menetapkan sebuah tujuan yang spesifik. Dukungan dari organisasi menjadi suatu hal yang penting pada tahap ini karena terkait dengan budaya organisasi. Oke. Selanjutnya mengenai contoh metode umpan balik, di sini ditampilkan dalam bentuk tabel, di mana yang pertama adalah menentukan penilai dan jumlah bobotnya. Seperti nomor 1 untuk pimpinan, yang 2 rekan, nomor 3 bawahan, di mana masing-masing jenis penilai mempunyai nilai dan bobot masing-masing, dan dengan ada perbedaan ada perbedaan antara bobot penilai pimpinan dan bawahan. Yang kedua, menentukan kriteria dan bobot. Misalkan kriterianya untuk kedisiplinan, keterampilan teknis, dan kepribadian. Lalu dari kriteria itu dideskripsikan lagi, dibuat menjadi subkriteria, di mana kedisiplinan ini mempunyai 3 poin daripada kehadiran pegawai, ketepatan waktu, dan terkait penerimaan sanksi-sanksi. Yang kedua untuk teknisnya, misalkan kemantapan dan kematangan dalam bertugas, kecepatan penyelesaian tugas, kerajinan, baik kualitas hasil kerja. Lalu kepribadian meliputi kejujuran, disiplin, dan loyalitas, juga penampilan. Sepertinya terlempar ya Pak Randi ya. Iya, Pak. Sepertinya terlempar, Pak. Mungkin saya lanjutkan, Pak. Sebentar, Pak. Silakan Pak Iman, lanjut aja Pak Iman.
Itu sudah saya share tuh Pak. Bisa dilanjut mungkin Pak. Oh, bentar Pak. Eh, yang terakhir tadi tentang kriteria ya, kriteria dan subkriteria. Yang kedua itu keterampilan teknis, itu subkriterianya kemantapan dan kematangan bertugas, kecepatan penyelesaian tugas, kerajinan, kualitas hasil kerja. Yang ketiga itu kriterianya kepribadian, subkriterianya itu kejujuran, kedisiplinan, dan loyalitas, serta penampilan. Pak Iman, Next. Ya, sorry ya. kelempar. Lanjut Pak. Oh, lanjut Pak Randi. Ini udah di-share Pak Krisna ya. Silakan Pak Randi. Contoh metode umpan balik 360 derajat. Ntar Pak. Saya, Udah di-share Pak Randi. iya Udah di-share Pak masih. Krisna. Oke. Ah, Penilaian baru sampai contoh ya tadi ya. ya, ya lanjut Pak. Untuk penilaian dari atasan, poinnya lebih banyak di mana eh, penilaian dari atasan meliputi dari mulai kedisiplinan, keterampilan teknis, dan kepribadian dengan masing-masing subkriterianya termasuk bobot-bobot penilaiannya. Ketika masuk ke rekan sejawat atau satu level, akan kriteria penilaian akan berkurang. Jadi tidak diminta penilaian untuk masalah kedisiplinan misalnya dalam contoh ini, dan penilaian bawahan semakin levelnya di bawah apa namanya di bawah si sang penilai, maka penilaiannya akan semakin sedikit. Next Pak. Nah, misalkan dari penilaian tadi didapatkan bahwa nilai akhir daripada karyawan yang bernama Supri dengan posisi sebagai supervisor mendapatkan nilai akhir 8,15 dengan hasil evaluasi merujuk kepada parameter evaluasi di mana masuk ke dalam kategori baik. Nah, maka pegawai tersebut atau Supri tersebut direkomendasikan untuk menerima bonus dan menerima pelatihan dari manajemen sesuai dengan parameter evaluasi manajemen. Selanjutnya, Pak. Bukti metode umpan balik 360 derajat dapat meningkatkan kinerja. Beberapa penelitian terkait efektivitas metode umpan balik 360 derajat terhadap kinerja dan pengembangan. 1. Meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Sari 2011. Kemudian membuat perubahan positif pada sikap dan kelekatan karyawan. Menurut Atwater and Brett pada tahun 2006. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran individu untuk merubah perilakunya selama proses pengembangan. Menurut Genti. Selanjutnya saya lanjutkan aja. Nah, yang keempat, metode yang populer bagi pengembangan manajemen dan kini telah digunakan luas dalam organisasi besar. Menurut London dan Smither dalam York 2006, Zentis 2007. Next, Pak. Bukti metode umpan balik 360 derajat
dapat meningkatkan kinerja. 5. Metode umpan balik 360 derajat ini mampu menunjukkan perubahan perilaku yang positif dan meningkatkan kesadaran diri. Atwater and Brett 2005. Meningkatkan perilaku kepemimpinan individu secara efektif. Smither, London, and Raleigh dalam Sari 2011. 6. Penerima umpan balik dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya. York 2006. Kesimpulan, Pak. Ya. Kesimpulannya, metode umpan balik 360 derajat telah terbukti meningkatkan kinerja, nambah etos kerja, dan motivasi karyawan. Juga membuat perubahan positif pada sikap dan kelekatan karyawan. Atwater and Brett 2006. Dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Sari 2011. Sehingga metode ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif cara mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Sekian dari kami, Pak. Kelompok 4 tentang metode umpan balik 360 derajat. Selanjutnya silakan Pak Krisna, kami kembalikan. Baik, terima kasih kelompoknya Bu Ana, juga Pak Randi, Pak Iman tadi yang sudah mempresentasikan 2 topik bahasan ya. Setelah ini kita langsung open discussion. Silakan teman-teman boleh bertanya, boleh sharing pengalaman di tempat kerja masing-masing juga bisa, sehingga justru yang kita harapkan itu ya, di tempat kerja masing-masing itu apakah sudah pernah melakukan evaluasi 360 derajat atau bagaimana dan seterusnya. Kita lanjut dengan sesi diskusi saja ya, Pak Sunyoto ya, open discussion. Baik, teman-teman sepertinya dari topik yang dibahas yang pertama tadi tentang apa tadi ya Bu Ana tadi, sistem kinerja ya, sistem kinerja dengan evaluasi 360 derajat. Ini evaluasi 360 derajat ini menurut saya juga masih dalam ranahnya kinerja ya, manajemen kinerja, karena di dalamnya itu kalau tadi itu di Bu Ana tadi topik pentingnya apa tadi Bu? Ada intake-nya, terus proses, luaran begitu ya. Sehingga mungkin 360 derajat ini masuk dalam bab yang proses itu, di mana sebuah organisasi memiliki beberapa elemen dan elemen-elemen itu memang harus di-manage sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi akan dengan cepat tercapai. Kira-kira begitu. Namun evaluasi 360 derajat ini mungkin belum banyak perusahaan atau organisasi yang melaksanakannya ya. Saya kurang tahu apakah kurang populer ataukah rumit ataukah apa. Nah, di sini mungkin ada teman-teman di perusahaannya tempat bekerja yang pernah menjalankan apa nih, evaluasi semacam ini, atau mungkin kalau belum atau tidak mungkin pernah mengganti dengan sistem yang lain. Nah, mungkin Pak siapa ya ini orang-orang dari perusahaan ini, ada Pak Leo, Pak Yasman, ya mungkin ada masukan atau sharing-sharing bisa di-sharekan ke kita ya. Apakah ada jenis-jenis evaluasi yang lain atau mungkin pernah melaksanakan evaluasi 360 derajat ini? Atau mungkin di Mungkin dari saya, Pak, oh boleh Pak Iman. ya, saya cuma menambahkan ya, 360 derajat nih. Saya belum pernah langsung melakukan metode ini atau mendapatkan metode ini dari perusahaan tempat saya bekerja. Tapi saya punya rekan pernah ada perusahaannya itu melakukan metode seperti ini, Pak, metode 360 derajat. Nah, sisi kurang baiknya ya kalau saya bilang gitu ya. Jadi dengan metode 360 derajat itu kadang-kadang itu jadi ajang
bawahan untuk apa ya, menjelek-jelekkan atasan atau bagaimana gitu. Jadi mungkin dari situ jarang dipakai ya metode ini. Pengalaman saya sih begitu, Pak, untuk metode 360 ini. Baik, terima kasih Pak Iman. Saya sendiri juga belum pernah nih ngalami seperti ini ya. Maksudnya 360 derajat apakah yang dievaluasi itu di level manajer saja atau yang dievaluasi semuanya? Kan menurut saya kan semuanya ya. Dalam artian ya baik baik bawahan, baik apa itu dievaluasi semua ya menurut saya ya. Tapi saya kurang tahu bagaimana Pak Leo, apakah pernah di perusahaan atau apa ini Pak Leo yang pernah melaksanakan evaluasi 360 derajat tuh. Bagian dari standar prosesnya, topiknya kelompok Bu Ana dan kawan-kawan tadi. Terima kasih Pak Krisna. Selamat siang Pak Sioto dan teman-teman. Siang Pak. Ya, ini masukan Siang, aja Pak. memang atau sharing aja lah. Kalau memang 360 degree ini pernah mau kita coba, tapi secara implementasinya sangat sulit dengan budaya kita. Sama seperti tadi yang dijelaskan pengalaman dari teman itu. Karena kan memang belum budaya kita itu kadang bawahan itu akan melakukan penilaian dan kolega atau apa namanya mitra kita juga akan melakukan penilaian juga atasan bawahan mitra gitu ya sama jadi budaya ini yang agak sulit seperti ada mungkin unsur sakit hatinya, objektivitasnya kurang ya. Jadi memang itu salah satu sistem 360 degree ini implementasinya. Tapi memang kalau dilihat dari objektivitasnya lebih 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 baik, lebih objektif dibanding yang lainnya karena memang kalau ya maturity-nya sudah baik di perusahaan itu sudah maturity itu sudah baik. Kenapa? Karena memang semua aspek yang atau stakeholder lah ya kita katakan melihat sisi yang tidak apa kalau kita lihat efek atau ya mencegah KKN atau pencegahan subjektifnya di dalam kinerja. Karena dari sini kalau memang salah di dalam hal manajemen kinerja itu efeknya cukup besar dari sisi demotivasi gitu. Itu yang perlu perusahaan atau organisasi perhatikan. Makanya penting sekali untuk memahami benar sistem manajemen kinerja ini. Jadi siklusnya itu harus benar. Termasuk di dalam hal penetapan atau komunikasi KPI atau target awalnya itu harus clear benar. Dan itu disepakati, bukan top down. Jadi dia karyawan yang akan dinilai atau apa namanya ya siapa yang akan menilai itu juga harus sama-sama komitmen ya ada konsensus mereka sepakat untuk KPI yang disepakati dan KPI itu kan bagian daripada cascading daripada tujuan daripada perusahaan itu jadi tidak menyimpang jadi itu yang harus benar-benar di awal disepakati dikomunikasikan dengan baik itu ada siklusnya termasuk reviewnya apakah dia per bulan per semester atau apa yang disepakati lah untuk juga sebagai atasan itu dia punya accountability, responsible untuk memastikan mengevaluasi supaya memang ke bawahan atau yang dinilai itu terbantu atau disupport untuk mencapai targetnya. Jadi nggak ada kesan bahwa si karyawan merasa ini bebannya nggak benar gitu. Atau kalau kita katakan kan smart ya, KPI itu smart. Ya, spesifik gitu ya. Kemudian memang bisa diukur, kemudian bisa dicapai gitu ya. Baru ada time bound yang disepakatin. Nah, itu yang di awal juga harus penting dalam hal manajemen kinerja. Kalau tidak ini salah. Ya. Karena di karyawan itu juga akan saling loh. Kenapa dia bisa?
dapatnya contoh kita katakan bagus. Yang satu lagi biasa-biasa saja. Padahal mereka kan satu kelompok, apalagi di tim. Nah, itu yang benar-benar harus bisa terkomunikasi dengan baik dan di tim itu memahami. Sehingga di tim itu nanti tidak timbul demotivasi kalau ada kesalahan di dalam penilaian kinerja. Ini yang menjadi sering terjadi di perusahaan, ya. Karena ya biasalah, orang akan mudah mencari kekurangan daripada kebaikan. Jadi kalau nggak ada data, itu akan menjadi bumerang. Dan biasanya di perusahaan itu juga menjadi kondisi yang tidak kondusif, dan ini bisa membuat apa ya, lebih parahnya itu sampai kepada serikat pekerja atau serikat buruh menjadi bahan untuk keluhan daripada karyawan dan bisa mencapai kepada hubungan industrial yang tidak baik. Itu sih Pak Krisna, Pak Seyoto, untuk sebagai renungan sebagai wacana buat kita, sebagai bahan diskusi. Kenapa kadang-kadang kalau itu manajemen itu sering juga dikeluhkan dari sikap pekerja itu, si A kenapa bisa, si B kenapa bisa begini. Itu akibat daripada sistem kinerja itu tidak transparansi dan tidak terkomunikasi dengan baik. Itu sharingnya Pak Krisna, Pak Sioto, dan teman-teman. Terima kasih Pak Leo atas sharingnya. Mungkin ini pun juga nanti kesulitannya bisa berbeda-beda ya, variatif antara perusahaan yang kecil, perusahaan yang medium, sama perusahaan yang besar ya, yang jumlah karyawannya ribuan, ini juga kesulitannya pastinya berbeda-beda ya. Cuma saya kurang tahu juga ini kalau kita ngomong masalah manajemen kinerja, kita ngomong manajernya. Nah ini tadi kan saya kurang tahu, mungkin ada juga ya seorang manajer yang bisa membawa prestasi pada penjualan misalnya, penjualan manajer pemasarannya bagus nih, penjualannya tinggi, tapi sebenarnya dia itu agak begitu menekan bawahannya itu. Nah ini kalau diberlakukan evaluasi semacam ini tadi 360 derajat apa nggak habis itu manajer itu. Nanti penilaiannya bawahan bisa buruk semua ini, hanya penilaian owner aja yang bagus karena prestasi penjualannya bagus dan sebagainya. Ini saya kurang tahu ini. Sehingga apakah bisa dibilang evaluasi 360 derajat ini masih memiliki kelemahan atau bagaimana, saya kurang tahu ini. Bagaimana teman-teman mungkin? Izin Pak Krisna. Siap Pak, monggo Pak. Maaf saya off cam karena jaringan kurang bagus. Saya lagi ada Zoom yang lain. Siap. Ya, ini mungkin ada Mas Yohanes ya, ini mungkin pengalamannya nanti sama. Kami pernah mengalami ini ketika sebagai fasilitator dengan kontrak individual dengan Satker ya. Jadi kementerian memberikan kewenangan melalui dana dekonsentrasi di tingkat provinsi, lalu dibentuk satuan kerja. Nah, kami selaku fasilitator terikat kontrak dengan satuan kerja di provinsi untuk menjalankan program nasional. Awalnya seperti itu ya. Nah, di waktu itu memang dilakukan evaluasi kinerja melalui penilaian 360 derajat. Intinya saya sepakat dengan yang sampaikan Pak Leo tadi, Pak Krisna, juga teman-teman ya, bahwasanya yang saya alami mungkin nanti Mas Yohanes punya pengalaman lain. Jadi objektivitas ya penilai baik dari atasan, rekan sejawat maupun dari bukan bawahan sih istilahnya Pak Yohanes ya, nanti mungkin Pak Yohanes bisa mengoreksi. Jadi yang kita dampingi sesuai levelnya, entah yang di kabupaten juga level kabupaten, yang di kecamatan juga level kecamatan. Nah, objektivitas penilai ini sangat menentukan. Itu yang pertama. Jadi contoh begini, ketika ada ya dalam hal ini manajer ya di tingkat kabupaten misalkan, oleh tim rekan sejawatnya dia dianggap punya suatu
kelemahan, ya satu kekurangan, maka ini akan memberikan penilaian yang kurang bagus meskipun secara kinerja individual maupun timnya ini cukup bagus. Nah, memang tadi pembagian porsi penilaian ya dari atasan tadi 70 berapa persen tadi? 50% ya Mbak Ana ya. Dari rekan sejawat ini 30, dari bawahan 20, semacam ini memang diperlukan, namun kembali lagi objektivitas atasan ini juga sangat mempengaruhi karena dia punya porsi penilaian yang besar. Nah, ini artinya sistem ini penilaian 360 derajat ini pernah kami alami ya, dan kembalinya memang kepada objektivitas ya, semua pihak baik atasan, rekan sejawat maupun bawahan untuk memberikan penilaian yang objektif. Itu sih pengalaman saya Pak Krisna, mungkin Mas Johannes bisa melengkapi. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Is. Teman-teman yang lain mungkin. Nggih, Pak Pak, saya Yohanes. mohon Oh, izin. Bu Ana, silakan. Ya, mungkin kalau Bu Cynthia kan, Lanjut Bu Ana. Lanjut Mbak Ana. nggih, mungkin kalau apa tadi evaluasi 360 derajat ya. Kalau di sekolah bisa jadi itu ketika ada program supervisi akademik. Nah, itu kan biasanya kita per semester itu ada guru-guru itu ada supervisi yang menyupervisi, yang menjadi supervisornya adalah kepala sekolah atau pengawas cabang dinas pendidikan. Sebentar ya. Kemudian juga para wakil kepala sekolah, yang mana itu kan berarti atasan kita sebagai guru pengajar. Tetapi juga kita nanti di akhir supervisi itu juga ada yang namanya form umpan balik dari siswa. Jadi ada beberapa pertanyaan yang diajukan ke siswa, bagaimana pemahamanmu hari ini tentang materi pelajaran hari ini, bagaimana menurut model atau metode yang sudah digunakan oleh guru, kemudian bagaimana suasana yang di kelas tentang materi hari ini. Nah, seperti itu. Apakah itu juga bisa disebut 360 derajat ya? Karena kita sebagai guru mapel itu dinilai oleh atasan, yaitu bisa jadi kepala sekolah, pengawas, atau para wakil kepala sekolah. Kemudian juga dinilai juga oleh bawahan. Nah, bawahan ini yang dimaksud adalah siswa. Begitu mungkin Pak kalau di sekolah. Ya, terima kasih Bu Ana. Ya, jadi kalau di sekolah agak sedikit berbeda ya. Namanya supervisi itu ada yang setiap semester, ada yang minimal kalau tidak salah 1 tahun sekali. Itu kalau dari atasan itu biasanya kepala sekolah, kalau kepala sekolah berhalangan nanti bisa minta tolong dengan wakanya ya, para wakil kepala. Terus untuk yang rekan sejawatnya ini yang kadang masih belum gitu. Rekan sejawat itu pun kalau memang ada biasanya guru senior itu pun yang ditunjuk gitu ya. Guru senior yang ditunjuk tidak semua. Kalau siswa mungkin umpan balik tadi itu feedback itu bisa jadi ya. Sehingga saya kurang tahu apakah betul ini pertanyaan Bu Ana, apakah masuk ini di ranah itu dalam artian setahu saya sih pengalaman dulu saya pernah ngajar di SMP, di SMA itu yang memberikan apa namanya evaluasi itu lebih ke kepala sekolah sih sebenarnya, lebih ke kepala sekolah. Anak-anak itu kadang ya umpan balik, tapi kadang juga guru itu dalam mengajar itu kan dengan metode mengajar yang berbeda-beda. Kok bisa berbeda-beda? Mungkin ini hubungannya dengan penelitian tindakan kelas yang dilakukan ya. Sekarang misalnya dengan metode ini, besok dengan metode yang lain begitu, sehingga kadang mungkin hasilnya agak terpengaruh untuk itu. Saya kurang tahu apakah di pendidikan semacam ini termasuk 360 derajat seperti itu atau tidak, saya kurang tahu ini. Mungkin ada Izin Pak, yang Saya menambahkan. menambahkan ya. Siapa? Oh, izin siapa Pak Bu? Muria. Randi Pak. Iya, Oh, iya.
Oh, Bu Muria Memang dulu, boleh, silakan. eh, Silakan Bu Muria. untuk Ini Pak Randi. umpan balik itu sekarang ini di Dinas Kementerian Kemendikbud itu ada yang namanya umpan balik dari teman sejawat, juga ada yang dari siswa, juga dari wali murid. Jadi semua itu ada aplikasinya dan itu masuk dalam penilaian. Jadi nanti masuk dalam e-kinerja, kemudian aplikasi-aplikasi tersebut masuk dalam PMM, kemudian ada hubungannya juga dengan nanti stakeholder-nya yaitu tunjangan. Jadi sekarang ini semuanya itu terkait dengan absensi juga dari penilaian atasan. Jadi semuanya itu saling terkait dan juga kalau kita memang rajin dalam IT ya, mungkin selalu mengetahui jadi nggak sampai ketinggalan. Jadi misalnya kita ini diam saja atau karena kurang menguasai IT akhirnya ada yang sampai merugikan diri sendiri yaitu tidak mendapat tunjangan. Jadi aplikasi-aplikasi yang terbaru itu saya rasa sudah memasuki 360 derajat, jadi umpan baliknya dari semua arah. Dan nanti juga bagaimana eh, kembalinya ke siswa juga ke sekolahan. Jadi di situ dilihat perkembangannya. Jadi semuanya itu sudah masuk dalam ranah umpan balik yang 360 derajat itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Muria. Pak Randi, silakan Pak Randi. Oke, Pak Krisna, izin menambahkan Bapak-bapak, teman-teman semuanya. Kalau dari sisi pengalaman saya, Pak, ya, terkait di manajemen proyek, Pak. Jadi metode 360 derajat ini menurut saya sangat baik diterapkan. Pengalaman saya sebagai orang yang dinilai, itu menurut saya akan menjadi cermin. Karena kan kebetulan kalau di proyek itu yang biasa menerima penilaian ini adalah biasanya manajer proyek nih Pak. Nah, dalam proyek itu biasanya ada beberapa project manager yang memanfaatkan kekuasaannya. Jadi lebih ke arah arogansi. Nah, metode 360 derajat ini sangat tepat untuk membatasi itu. Jadi masukan-masukan dari level di bawah dari rekan sejawat yang biasanya tidak bisa tersampaikan secara langsung karena faktor budaya di kita tidak enakan, itu bisa tersampaikan di situ. Nah, terus bagaimana terhadap hasil penilaian manajemen terhadap orang yang dinilai? Menurut saya orang yang dinilai tidak harus takut dijelekan atau dianggap buruk oleh bawahan atau rekan sejawat, karena menurut pandangan saya orang yang dinilai atau si manajer ini masing-masing orang mempunyai karakter dan gaya kepemimpinan sendiri, dan semua yang dijalankan semua cara yang dijalankan semata-mata goalnya untuk proyek itu sendiri, untuk KPI itu. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk penerapan metode umpan balik 360 derajat dalam manajemen proyek itu sangat tepat, karena yang pertama bisa membatasi arogansi pimpinan, yang kedua kalau misalkan kita bicara mawas diri lah, kita bisa ternyata kekurangan yang mesti kita improve itu ini, misalkan ternyata selama ini kita kurang peka sebagai pimpinan, begitu Pak. Jadi menurut saya bagus Pak. Terima kasih Pak Randi. Benar juga ya. Jadi kadang yang bahaya itu
kalau seorang pimpinan tidak pernah dievaluasi, dia hanya mengevaluasi saja, yang muncul arogansi tadi ya. Sehingga organisasi ini seolah-olah nanti kulturnya akan mengikuti karakter pimpinan ini, padahal itu sebenarnya kan salah. Harusnya setiap elemen yang terlibat di dalam organisasi itu mengikuti budaya organisasi tersebut ya. Sepertinya Pak Yohanes mau menambahkan ini. Silakan Pak Yohanes. Siap, terima kasih Pak Krisna. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Pak Sunyato. Selamat siang. Mohon maaf, mohon izin saya off cam karena jaringan di sini sedang kurang bagus, sedang kurang bersahabat. Jadi nanti kalau sudah bersahabat, nanti saya on cam lagi. Jadi saya tadi terbawa ke masa di mana saat Pak Iskandar menyampaikan kisah saat kita menjalankan program pemerintah yang didukung oleh lembaga internasional. Pada saat itu yang tepatnya di program PNP Mandiri Perdesaan. Nah, kebetulan waktu itu Pak Iskandarnya di program PNPM GSC, Generasi Sehat dan Cerdas. Tapi sistem manajemennya kurang lebih sama, karena dia sama-sama program pemberdayaan masyarakat, program nasional pemberdayaan masyarakat. Nah, kebetulan saya saat ini juga berada di program yang kurang lebih mirip pemberdayaan masyarakat, tetapi dengan penerapan pola umpan balik yang berbeda. Nah, di program yang lalu, seperti yang tadi disampaikan Pak Iskandar, itu kita memang diterapkan umpan balik 360 derajat. Jadi pihak yang kita fasilitasi memberikan penilaian, kemudian teman sejawat memberikan penilaian, atasan supervisor memberikan penilaian juga. Sehingga tanggung jawab kita untuk menjaga relasi, menjaga kualitas pendampingan, fasilitasi itu ke semua pihak. Karena kita dinilai dari, ya benar, 360 derajat itu dari kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, semua perhatikan kita punya kinerja. Sehingga kita punya tanggung jawab untuk menjaga personality, komunikasi, meningkatkan pengetahuan, kemudian menjaga kesatuan antara pemahaman, nilai, dan tindakan. Nah, dibanding dengan program yang saat ini kami embani, di saat ini tidak menerapkan pola umpan balik 360 derajat. Untuk kinerja, saat ini cuma dilakukan oleh supervisor. Jadi ada kecenderungan kami atau rekan-rekan yang di bawah kami itu kecenderungan apa yang kira-kira disukai oleh supervisor. Jadi relasi dengan teman sejawat, kualitas fasilitasi kepada rekan-rekan yang level agak di desa atau di kecamatan itu kita sudah mulai kurang diperhatikan, bukan menjadi hal yang utama karena ada kesan 1-2 orang itu menilai ngapain juga saya terlalu berpikir untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bawah. Yang penting saya bisa ABS, asal Bapak senang. Saya posting apa yang membuat supervisor saya senang, nanti pas saya dinilai bagus. Sementara di real lapangan, kegiatan fasilitasi di lapangan itu belum tentu orang yang difasilitasi itu puas dengan kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh sang fasilitator. Jadi hemat saya, dibanding dengan program saat ini tanpa umpan balik 360 derajat, dengan program yang lalu dengan pola umpan balik 360 derajat, saya pikir yang lalu itu jauh lebih bagus. Ada motivasi kita meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kinerja dan sebagainya. Jadi mungkin dari saya sharing itu saja, saya kembalikan Pak Krisna. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Teman-teman yang lain ada yang mau menambah? Izin Pak Krisna. Siap Pak Yasman. Baik, kita selamat siang Pak Krisna, Pak Sunyoto dan teman-teman.
Siang, Pak. Izin sharing mengenai kita sedang bahas tentang manajemen kinerja ya. Baik itu ditingkatkan melalui sistem 360 derajat feedback. Kalau di tempat kami, manajemen kinerja itu salah satunya adalah dengan membuat satu metode penilaian performance appraisal. Performance appraisal itu didapat dari KRA atau Key Result Area yang dibuat di awal tahun secara open ya. Masing-masing bagian di departemen itu membuat target pencapaiannya baik secara kelompok maupun secara individu. Nah, dalam 1 tahun itu dilihat, dievaluasi achievement-nya seperti apa. Itulah sebagai dasar performance appraisal. Nah, selain performance appraisal, kita juga ada feedback. Baik feedback secara one-on-one antara atasan dan bawahan, juga ada feedback 360 degree. Nah, aspek yang dinilai dalam 360 degree itu memang kita tentukan. Jadi apa yang sebenarnya akan kita sasar untuk perbaikan individu, baik itu atasan, bawahan atau peer ya. Nah, itu kita buatkan semacam satu parameter ukurannya, parameter penilaiannya. Kemudian semua manajer itu memberikan penilaian terhadap supervisornya. Kemudian sesama supervisor juga memberikan penilaian, kemudian bawahannya supervisor juga memberikan penilaian. Nah, dari situ nanti akan kita summary-kan, dijadikan sebagai umpan secara individu untuk perbaikan dalam 1 tahun ke depan. Terkait peningkatan kinerja, bukan hanya melalui 360 derajat saja ataupun melalui PA, kita juga melakukan identifikasi mapping terhadap profil masing-masing individu karyawan. Tujuannya adalah untuk bahan peningkatan kinerja individu ke depan atau peningkatan kompetensi yang tujuannya adalah mereka juga akan meningkat performanya. Antara lain mappingnya adalah dengan membuat satu peta metrik ya, penggolongan karyawan. Misalnya mana yang kategori star, mana yang kategori si lemah dan sebagainya. Itu kita ada ukurannya dan itu kita berikan feedback kepada masing-masing manajer untuk memberikan pemanggilan terhadap karyawannya untuk dilakukan satu feedback ke mereka. Nah, dari sini kita akan lebih lebih fair ya, masing-masing orang berikan feedback secara one on one. Selain dari tadi target yang sudah di open di awal ya, tapi secara individu juga kita kasih feedback. Itulah mungkin salah satu contoh yang kita terapkan, Pak Krisna. Terima kasih. Terima kasih Pak Yasman. Jadi memang di sisi positifnya ada, tapi sisi negatifnya pun juga ada ya. Ini yang membuat menarik dari sebuah organisasi. Kalau tidak ada evaluasi, ya pasti tidak baik nanti lama-kelamaan. Tapi kalau ada evaluasi pun, apabila itu aturan mainnya itu tidak dikerjakan dengan profesional dengan baik, itu juga bisa menjadi bisa menimbulkan beberapa hal yang negatif ya. Kira-kira demikian. Mungkin ada lagi tambahan dari teman-teman yang lain, atau mungkin Pak Sunyoto mau menambahkan, Pak. Sedikit Pak Krisna, izin. Oh, siap Pak Leo. Ya, mau ini soalnya sepertinya sama Pak Yasman satu metode sebenarnya di industrinya. Cuman mau ngembangkan tadi salah satu feedback itu juga adalah development, bahwa itu development people-nya ya. Jadi di feedback itu nanti ada nama tadi Pak Yasman katakan O3 itu bagaimana sih tanggung jawab atasan itu untuk mengembangkan, mendevelop dari karyawan itu. Itu salah satu juga di sisi manajemen kinerja menjadi key point. Jadi bukan hanya menilai kinerja, tapi how to develop the people ya.
Itu poin juga dalam hal feedbacknya. Kemudian di situ juga saya cuma hanya menyambungkan dari Pak Yasman. Di situ juga nanti kita akan mendapatkan namanya untuk talent pool. Jadi untuk suksesan itu kita sudah siapkan salah satu dari manajemen kinerja. Jadi kita nggak akan kesulitan apabila key person atau siapapun yang akan keluar dari organisasi, kita sudah punya talent-talent untuk menggantikannya. Jadi talent pool itu dari hasil dari manajemen kinerja itu akan kita review juga. Jadi suksesan itu sudah kita siapkan. Jadi organisasi itu tidak akan goyah apabila misalnya key person itu dibajak kalau bahasa ininya ya, dibajak oleh kompetitor atau siapapun, tapi organisasi tidak sudah mempersiapkan dari awal melalui manajemen kinerja. Jadi ada talent pool yang akan kita review, jadi talent review juga gitu, berdasarkan manajemen kinerja. Itu Pak Krisna sebagai wacana aja, informasi. Ya Pak Krisna, saya tambahkan yang Pak Leo. Siap. Lanjut. Yang penting Jadi di diskusinya tempat saya menarik. yang dimaksud Pak Leo tadi, untuk talent pool itu kita pakai metode 9-box model. 9-box model itu untuk memetakan mana yang masuk star, mana yang masuk high performance ya, dan lain sebagainya. Dan 9 box yang kita jadikan alat untuk menjadikan tadi di talent pool. Terima kasih Pak Krisna. Siapa Yasman, terima kasih. Jadi memang dalam manajemen kinerja organisasi ini ternyata penting juga ya. Dan salah satu yang menarik memang adalah jenis evaluasi. Nah, sebenarnya ada banyak jenis evaluasi ya selain 360 derajat, tapi sepertinya dalam teori manajemen 360 derajat ini menjadi metode penilaian atau evaluasi yang masih dianggap relevan atau mungkin favorit. Saya kurang paham, tapi pastinya memang dari sekian banyak evaluasi itu kan kadang contohnya umumnya sih kadang evaluasi penilaian dari atasan ya, seperti tadi di sekolahan dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan self assessment ya? Kalau di dunia pendidikan itu kan ada istilahnya self assessment, itu metode untuk self assessment. Tapi kalau di perusahaan itu apakah juga cukup familiar ya dengan metode self assessment ini? Mungkin ada yang bisa menambahkan. Metode self assessment itu ya kira-kira karyawan itu mencoba mengevaluasi kinerja sendiri begitu. Ini lebih mengarah pada refleksi diri sih, refleksi diri. Saya kurang tahu kalau di perusahaan ada enggak ya. Di beberapa organisasi itu ada juga yang memakai teknik ini, tapi namanya beda sih, namanya koreksio fraterna kadang. Koreksio fraterna itu lebih kurang hampir seperti self assessment. Pak Sunyoto mungkin bisa menambahkan Pak. Masih ada waktu beberapa menit nih Pak, 10 menit. Oke Pak Krisna, terima kasih. Diskusinya sangat menarik. Ini sangat luar biasa, banyak masukan-masukan ya dari sharing pengalaman, sharing dari berbagai perusahaan, industri, kemudian di pendidikan, pemerintahan tadi ya. Jadi memang peran daripada manajemen itu kan sangat penting ya. Yang namanya sistem itu kan ada input, ada proses, ada output ini. Inputnya kadang-kadang yang tidak mesti
tetapi output itu diharapkan pasti. Sehingga bagaimana prosesnya ini kita harus berinovasi ya, berinovasi bagaimana mencari cara yang pas, yang sesuai dengan budaya. Tadi juga ada nyinggung terkait dengan budaya, karena di masing-masing organisasi mempunyai budaya yang beda ya. Kalau kita ngomong sistem, kalau yang dibuat produk ya, inputnya kan bahan baku. Bahan baku kadang-kadang belum tentu bahannya sama, konsisten baik semua. Bahan baku baik diproses menjadi output barang yang baik. Itu ya sudah wajar ya Pak ya. Tapi bahan baku yang kurang baik kemudian diproses tapi outputnya tetap mempunyai standar yang baik. Ya, di dalam pengelolaan sumber daya manusia sebenarnya kan sama ya. Yang kadang-kadang di saat kita merekrut ya karyawan, ya, tidak semua itu ya mempunyai kualifikasi yang sama. Meskipun kita sudah berusaha untuk membuat standar-standar karyawan yang bisa kita terima. Karena itu bagaimana kita mengelola sumber daya ini supaya tetap produktif ya, sehingga nantinya mempunyai kinerja yang maksimal gitu. Sehingga di situ perlu adanya ya pendidikan, pelatihan, ya pengembangan karir dan sebagainya, sistem pengembangan karir dan sebagainya supaya nanti kinerjanya lebih baik ya, lebih maksimal. Sehingga peran daripada manajemen ini memang ya harus pandai ya, harus bisa berinovasi bagaimana supaya nanti bisa karyawan atau sumber daya yang kita kelola itu mempunyai produktivitas yang tinggi gitu ya. Termasuk dalam ini ada umpan balik ini ya. Umpan balik ini ya sangat dibutuhkan ya. Kadang-kadang kan di saat kita kerja sudah merasa benar, sudah merasa ya maksimal menurut kita, sudah paling bagus, tapi kan apa benar ya apa yang kita kerjakan itu sudah baik gitu. Karena itu mungkin ini sistem umpan balik yang dinamai 360 derajat ini namanya aja keren ya. 360 derajat ya. Ini kan umpan balik yang dari berbagai arah. Dari atas, dari bawah, dari samping ya. Bahkan dari dirinya sendiri juga diminta untuk menilai dirinya sendiri. Nggak perlu gitu. Sehingga tahu apa kira-kira yang istilahnya yang menjadi penilaian. Sebenarnya kan penilaian itu kan diharapkan kan ada transparansi sehingga tidak hanya istilahnya moro-moro dinilai hasilnya seperti ini. Tapi apa yang dinilai? Seperti di pendidikan, kalau di perguruan tinggi dosen di saat untuk mendapatkan profesi ya, sertifikat profesi itu juga dinilai oleh atasan, oleh teman sejawat, oleh mahasiswa ya, dan dirinya sendiri juga menilai dirinya sendiri, sehingga tahu betul kira-kira apa yang menjadi kriteria, menjadi poin-poin penilaian. Cuman yang perlu hati-hati kadang-kadang ada
pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang itu menjebak, kadang-kadang itu. Pertanyaan yang menjebak itu kadang-kadang akhirnya dalam memberikan penilaian, nilainya kadang-kadang tidak objektifnya kadang-kadang di situ. Ya, ya mungkin ini di saat memberi penilaian memang perlu diinformasikan untuk mencermati pertanyaan. Karena ada seperti di dosen tuh ada kadang-kadang ada yang nilainya poin tertentu rendah ya. Karena apa? Tidak mencermati pertanyaan. Suatu misal ada penilaiannya antara ya 0 sampai 7 gitu ya. Semakin nilai semakin besar kan mestinya semakin bagus. Tapi ada poin pertanyaan barangkali yang semakin besar itu nilainya semakin nggak baik gitu. Suatu misal ada pertanyaan terkait dengan tidak menerima kritik dari teman suatu misal. Ini kalau semakin dinilai semakin besar kan sebenarnya semakin jelek. Nah ini kalau perlu suatu misal perlu mencermati pertanyaan juga. Jadi kalau menurut saya memang penilaian dengan sistem yang ini 360 derajat ini sebenarnya ya baik menurut saya ya. Karena kalau dilihat dari segi transparansi mungkin akan lebih transparan. Ya, karena selain selain orang lain menilai, dirinya juga tahu penilaian terkait dengan dirinya. Dia bisa menilai dirinya sendiri juga. Ya. Kemudian penilaian ini berarti penilaian bisa dikatakan sebagai penilaian secara total ya. Dan untuk melihat konsistensi daripada hasil penilaian. Ya. Suatu misal atasan menilai bagus ya. Ternyata dari teman sejawat ada hal tertentu ternyata tidak baik ya. Tapi dari bawahan juga menilai. Jadi nanti di saat dari hasil ini juga kita lihat konsistensi dari hasil penilaian ini. Dan menurut saya dengan sistem ini kayaknya konsistensi mungkin akan bisa lebih kita kita lihat ya terkait dengan konsistensi dari hasil penilaian. Yang jelas pihak yang dinilai juga lebih mungkin akan lebih memahami dirinya sendiri. Oh ternyata perlu seperti ini ya, butuh kayak ini ya gitu. Itu mungkin tambahan dari saya. Dan evaluasi ini umpan balik ini kan memang ya sangat diperlukan karena apa ya sebagai bahan evaluasi ya. Sebagai evaluasi memang kalau yang 350 derajat kalau top pimpinan ya top yang paling tinggi berarti ya tidak 360 Pak ya. Kan berarti adanya ya bawahan ya. Ya ini ya paling tidak untuk pimpinan berarti bisa dijadikan evaluasi untuk dalam pengambilan kebijakan ini. Pengambilan kebijakan. Ya, itu. Ya. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Krisna ya. Tapi diskusi yang sore ini luar biasa ya. Di sini banyak Pak praktisi-praktisi soalnya Pak. Iya. Nah ini justru ini Pak, maksud saya dengan sharing seperti ini ya. Jadi dan satu misal di tempatnya Pak Yasman tadi kan terkait dengan sistemnya yang mungkin sudah mapan sekali bisa diadopsi ya di sharing dari sharing tadi bisa dicoba diterapkan di tempat Bapak Ibu yang mungkin masih belum
apa ya, masih belum maksimal ya, gitu ya. Mungkin sudah diterapkan tapi masih belum maksimal. Kira-kira apa gitu. Saya rasa Pak Yasman juga beliau juga apa ya, terbuka untuk apa itu, mungkin sharing ilmunya kepada teman-teman. Siap Pak Contoh, dengan senang hati. Oke. Oke, mungkin itu Pak Krisna. Oke, dari Terima kasih saya. Pak Oke. Sunyoto. Karena waktu juga sudah di penghujung ini ya, kita sudah saatnya mengakhiri. Tidak Oke. apa-apa teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas diskusinya. Terima kasih kelompoknya Bu Ana dan kelompok Pak Randy yang sudah presentasi. Berikutnya nanti berarti ada kelompok 56 ya. Kelompok 56 yang presentasi. Saya lupa waktu itu tema yang di ini apa ya. Kalau tidak salah kelompok 56 itu pelatihan peningkatan kualitas karyawan, dan yang keenam strategi peningkatan kinerja ya. Baru nanti minggu berikutnya lagi yang terakhir itu penghargaan bagi karyawan, karena kita kan hanya tinggal beberapa kali pertemuan saja, setelah itu UAS sepertinya begitu ya. Jadi mohon disiapkan baik-baik untuk besok minggu depan pelatihan peningkatan kualitas karyawan dan strategi peningkatan kinerja. Saya lupa sih kelompoknya waktu itu siapa saja, tapi sudah terbagi kok. Nanti tinggal teman-teman mungkin sebelum presentasi bisa di-share materinya seperti tadi yang sudah dilakukan Bu Ana dan kawan-kawan, Pak Radi dan kawan-kawan. Sudah di-share dulu di grup sehingga bisa kita download. Kalau ada kendala jaringan seperti tadi Pak Randi bisa langsung kita backup. Begitu kira-kira teman-teman. Pak Sunyoto, terima kasih. Oke, makasih Pak Krisna. Mungkin Ya, terima absen ya, kasih. foto ya. Oh, foto dulu, baik, siap. Foto dulu. Bu Cynthia sudah action dari tadi. Kita harus mengikuti. Mari kita foto dulu, teman-teman. 3, 2, 1. Ya, terima kasih Pak Sunyoto, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu Terima lagi. kasih Pak Sunyoto, teman-teman semua. Depan. Sami-sami. Semoga terima kasih. sehat-sehat Terima kasih, selalu. Pak. Sehat selalu. Terima kasih Pak Sunyoto. Terima kasih Terima kasih teman-teman Pak semua. Sunyoto, Bapak Ibu semua. Ayo, Oke, mohon izin saya live dulu nggih. Philip. Siapa? Silakan Pak. Kak Anies. Siap. Apa ini kok pakai off cam segala ini? Ini biasa, jaringan lagi tidak bagus, mendung kabut. Aduh, begitu ya. Kita tinggal ini UASnya, ujiannya Pak ini apa kemarin? Pak Sunyoto ini? Kok saya lupa ya? Ujian Pak, wah saya juga lupa. Kalau Pak siapa Pak Sony, Pro Sony itu minta apa kemarin? Proposal kah? Proposal itu berarti bab 1, 2, 3 begitu ya? Iya. Pro Sony ya? Terus mintanya pakai kualitatif begitu kan? Kalau Bu Endang kemarin apa ya? Kok saya lupa. Proposal juga ya? Sama. Wah, ini proposal. Terus berikutnya Pak Sunyoto belum tahu saya. Pak Sunyoto apa kok saya lupa. Kalau Bu Lim kan artikel itu ya? Iya, artikel. Iya, Bu Lim besok sore ya. Jam berapa? Jam 3 ya kalau nggak salah. Jam 3 kayaknya. Jam Pak 3 Krisna sampai besok itu kan kelompok kita ya. Iya, betul. Nah itu saya tuh kebetulan besok ada acara juga Pak. Tapi tetap saya berusaha mengikuti. Semoga Oh, baik. sinyalnya bagus. Siap, Nanti. siap. Saya kurang tahu teman-teman yang di ini Bu Anam, di imigrasi itu kita kan banyak yang di imigrasi. Kebetulan mereka Nggih. masih ada acara itu. Nggih. Apakah Kalau bisa saya ikut lihat presentasi atau di tidak? surat tugasnya itu sampai minggu sih, tapi nggak tahu minggunya itu jam berapa. Nah, itu dia. Ya semoga bisa. Saya Tetap kemarin tuh saya hanya besok pikiran berusaha.
Waduh, ini harapan saya hanya Bu Ana Besok ini. iya kita ya, Bu Ana, Nggih. saya, Pak Bu Krisna. Muria Lagi juga. kok tiba-tiba ada disnatalis ini, waduh lah minggu saya sudah kadung ada perlu gitu loh. Kayaknya daerahnya ini agak sinyalnya agak lari-lari, tapi semoga Iya. aja bisa lah besok. Iya. Enggak apa-apa Bu Ana, yang penting besok apa namanya istilahnya mungkin off cam dulu enggak apa-apa lah. Iya, Oke. iya siap. Nanti akan kita backup. Saya Bu Muria bisa kan besok ya? Saya Bu Muria mungkin maksudnya Bisa. kalau pas saya ngelempar ke Bu Ana misalnya Bu Ana pas lagi kurang kondusif karena jaringan lah atau apa, langsung saya lempar ke Bu Muria gitu, langsung dilanjut gitu aja ya Bu ya. Oke. Heeh. Nah, Iya, mungkin iya. rencananya besok ini rencananya yang review artikel dulu, review artikel itu, terus berikutnya PTT saya itu. tutup kesimpulan. Nah, itu saya kurang tahu PPT yang dari Ibu Lim itu kita bawakan terakhir saja mestinya karena saya lihat tuh slide-nya banyak gitu. Kalau kita baca Iya. satu persatu tuh cukup panjang. Jadi mungkin diletakkan di terakhir aja, maksudnya setelah review aja ya Bu ya. Gitu Iya. aja. Cuma saya ini kalau ngomong cek kaku. Iya, enggak apa-apa. Iya. Jatuh sendiri atau apa kemarin Bu? Jatuh sendiri, kan jurang gitu toh. Saya jarang lewat situ. Habis ngelayat ke teman. Jadi pulangnya, saya sudah berangkat itu enggak mau lewat situ. Terus kok teman tuh pulangnya enak lewat situ, deket gitu. Aku nyusul. Ya Tidak itulah. ya, nggak menguasai medan di situ karena jarang. Iya, batunya tuh keluar-keluar gitu loh, jurangnya itu dalam, terus terlalu jejek gitu, kan Aduh. ke sungai kan itu, lewat sungai dalam Oh. gitu loh. Oh. Nyebur sungai berarti Terus enggak? enggak. Oh. Ya. Memang di Aduh, sana aduh. kan gitu medannya kan apa naik turun gitu loh. Jadi Iya. waktu itu ada jalannya yang rusak, jadi saya berdua sama temanku, terus temanku yang barat, aku yang timur tepak sing rusak akhirnya nggak Oh. nguasai, batunya banyak yang keluar-keluar gitu. Aduh. Ya, semoga cepat sembuh Bu. Iya. Ini sih pusing-pusing. Nah iya. Ini yang diam-diam menghanyutkan ini yang pasti ini Kak Kristina ini. Iya. Ya. Iya, ini diam-diam begini sudah proposal sudah jadi ini. Itu yang Bu Yayu punya. Terus yang Pak Prof Sony juga proposal ya Pak? Iya, proposal. Boleh disebut ulang ya Pak, soalnya belum tahu. Kualitatif. Kualitatif. Bu Endang juga proposal ya? Bu Endang juga proposal. Semua sudah mengarah ke proposal ini. Semua Bu mengarah Endang proposal. Semester 3 Bisa pemasaran dia itu. Semester 3 itu kemarin kok katanya nggak banyak ya mata kuliahnya ya. Semester Iya. 3. Tambah semester tambah rumit. Kayak kadang nggak